Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Ilianti dengan nomor absen 37 NPM 1820060109 dari kelas 6B non-reguler Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Muntai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Bapak Jumadi SAPMT, yang telah memberikan tugas berupa video pembacaan narasi dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Saya dengan akhiran NPM 9 mendapatkan tugas dengan judul Hukum dan Peradilan. Sebelum memasuki 4 poin yaitu tujuan, masalah, upaya, dan lembaga yang menangani, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai hukum dan peradilan. Penjelasan ya, arti dari hukum dan peradilan. Hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Sistem hukum adalah aturan yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dalam semua kegiatan untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia. Berbicara tentang aturan yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan, kita dapat ambil contoh di masa sekarang ini yaitu kasus pandemi COVID-19. Di sana kan masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker untuk menghindari tertularnya virus corona atau COVID-19. Di sana masyarakat diharuskan menggunakan masker. Nah, itu sama dengan aturan yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, masyarakat dilarang tidak menggunakan masker. Selesai contoh. Selanjutnya, sistem hukum. Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, teori para pakar. Selanjutnya, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Jadi, dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwa yang namanya hukum dan peradilan itu sangat berkait erat atau saling berhubungan satu sama lain. Selesai mengenai pengertian dan penjelasan contoh, selanjutnya saya akan memasuki poin A yaitu masalah. Dapat dikatakan, permasalahan hukum di Indonesia seakan tak ada habisnya. Bahkan di zaman yang semakin maju seperti saat ini, hukum di Indonesia belum mampu menunjukkan kemampuan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat jelas dari beberapa kasus permasalahan hukum yang terkadang tak ada habisnya dan tak memiliki solusi yang tepat. Ya betul, di masa sekarang ini masyarakat sangat mengharapkan hukum yang sesuai, tidak berat sebelah atau tidak bertitik tumpu di sebelah, tapi hukum yang sesuai itu sangat diharapkan oleh masyarakat di masa sekarang. Karena dapat dikatakan kembali tadi, hukum di zaman yang semakin maju seperti ini, hukum belum mampu menunjukkan kemampuan yang signifikan. Dapat terlihat jelas dari beberapa kasus kan yang belum ada solusi dan belum ada habisnya. Baik, selanjutnya, salah satu masalah yang berkaitan dengan hukum dan peradilan adalah lemahnya hukum di Indonesia. Bahkan ada juga istilahnya hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, banyak ya kasus hukum yang istilahnya berat sebelah atau lemah, tajam ke atas, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya di sini ambil contoh mengambil kain lusuh dituntut 5 tahun. Dapat kita bayangkan dari judulnya aja, mengambil kain lusuh dituntut 5 tahun. Suatu hal yang cukup menggelikan jika didengarkan. Ada seorang buruh tani, ya baik ini ceritanya ya. Jadi ada seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaos lusuh di pagar rumah tetangganya. Sang pemilik kaos akhirnya melaporkan Aspuri ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencurian. Padahal sebelumnya, pembantu pemilik rumah sudah menyatakan
bahwa memang dia sengaja membuang kaos tersebut karena sudah tidak terpakai. Dikarenakan hal ini, Aspuri harus mendekam di sel rumah tahanan kota Serang, Banten selama 3 bulan sambil menunggu keputusan pihak pengadilan. Dia terancam hukuman penjara selama 5 tahun maksimal. Dari kisah tersebut sudah bisa kita tangkap, mengambil kain lusuh lalu dilaporkan ke pihak kepolisian dan divonis 5 tahun maksimal. Kembali lagi ke kalimat atas, cukup menggelikan untuk didengar, tapi yang namanya hukum di Indonesia. Selanjutnya saya masuk ke poin B, yaitu tujuan. Hukum dan peradilan bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan. Artinya, memberikan kepada semua orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Hukum juga dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, di mana keadilan sangat diharapkan, dan hukum yang sesuai sangat diidamkan, serta juga bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai. Saya kembalikan kepada masalah tadi, di mana Aspuri dituntut penjara, divonis 5 tahun, hanya karena mengambil kain lusuh. Padahal sang pembantu tetangganya sudah menyatakan bahwa kain lusuh itu sudah tidak terpakai. Di sini, tujuan hukum yaitu untuk mencapai sebuah keadilan, memberikan kepada semua orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Hukum juga dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Jika kita kaitkan kepada permasalahan, tentunya hukum dan peradilan yang tepat sangat diharapkan oleh Aspuri saat itu. Selanjutnya saya masuk ke poin ketiga, yaitu upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan tersebut, dalam urusan hukum dan peradilan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini, hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat, sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai timbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. Ada pertanyaan, siapa sih pelaku atau aparatur hukum? Nah, selanjutnya akan saya bacakan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat atau orangnya yang dalam institusi penegak hukum ya. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali resosialisasi terpidana. Jadi kalau kita kembalikan kepada masalah tadi, seharusnya kan ditindak dulu, diselidiki, baru kita vonis. Dan dapat dari tadi kan permasalahannya Aspuri mengambil kain lusuh, dituntut 5 tahun penjara, padahal pembantu dari tetangganya sudah menyatakan bahwa kain lusuh itu sudah dibuang karena tidak terpakai. Disitulah gunanya penyelidikan, pembuktian, lalu penjatuhan vonis. Selanjutnya, dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana, pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Selanjutnya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Selanjutnya yang ketiga, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja
baik hukum materialnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum secara sistem haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dalam keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Lalu kesimpulannya yang saya ambil adalah memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum. Itulah upaya. Jika hal tersebut atau jika upaya tersebut dapat berhasil dilaksanakan, maka tidak akan ada lagi istilah hukum yang berat sebelah atau tajam ke bawah tumpul ke atas. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah lembaga pemerintah yang menangani. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan, kedamaian bagi rakyatnya. Di sini, atau yang menangani masalah hukum dan peradilan, ada 4 lembaga penegak hukum yang bersangkutan. Yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, yang ketiga adalah Mahkamah Agung atau MA, dan yang terakhir adalah Pengadilan Militer. Baik, demikian narasi yang saya bacakan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan dan kehilafan. Akhir kata saya ucapkan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada dosen saya Bapak Jumadi SAPMT, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.